Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Chandra Wibowo Project. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Ingat, selalu bahagia dan selalu berpikir positif untuk meraih keluarga yang baik. Amin tentunya. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai sesi membantu anak sukses di sekolah. Nah, tujuan dari video kita kali ini adalah pertama, memahami pentingnya pendidikan dan manfaat pendidikan sejak usia dini. Yang kedua, mempelajari cara membantu anak sukses di sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya satu hal. Kira-kira pada sesi sebelumnya, apakah sudah dipraktekkan di rumah? Ya, ingat ya, tujuan dari praktek pada sesi kemarin adalah agar membantu anak dan orang tua agar bisa menjadi keluarga yang bahagia ya. Ingat, untuk selalu dipraktekkan dan selalu dicoba di rumah. Perlu kita ingat bahwasanya pendidikan merupakan hak semua anak Indonesia yang harus dipenuhi. Orang tua sangat berperan dalam pemenuhan atas hak dasar pendidikan dengan memastikan anak yang masih berusia sekolah dasar agar hadir di sekolah. Saat ini, belajar di lembaga pendidikan anak usia dini tidak menjadi kewajiban. Namun, demikian, pendidikan anak usia dini akan membantu anak siap bersekolah di jenjang berikutnya. Oleh sebab itu, semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin cepat bermanfaat bagi anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk lebih jelas terkait pendidikan anak usia dini, akan kita lihat ya video ilustrasinya. Silahkan. Sudah ditonton kan? Nah, sekarang dalam ilustrasi tersebut ada dua lembaga pendidikan anak usia dini. Pada ilustrasi yang pertama, anak-anak menggunakan seragam, dan pada ilustrasi yang kedua, anak-anak tidak menggunakan seragam. Kedua lembaga tersebut sama baiknya karena lembaga anak usia dini yang baik tidak ditentukan oleh ada tidaknya seragam. Lembaga yang baik adalah lembaga yang merencanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat, dan bermanfaat bagi anak. Tidak menggunakan metode yang memaksa agar anak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Lembaga yang baik dapat membuat anak menjadi senang untuk bersekolah dan mencintai proses belajar tentunya. Berikutnya, ini ada manfaat pendidikan anak usia dini. Ada dua manfaat ya. Yang pertama bagi anak, yang kedua bagi orang tua. Nah, bagi anak, apa sih manfaatnya? Oke, kita jelasin ya. Yang pertama, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Kemudian,
terbiasa mengikuti aturan. Yang ketiga, anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai. Sekarang, anak bisa lebih percaya diri. Anak juga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan tentunya lebih siap belajar di sekolah dasar. Sedangkan bagi orang tua, manfaatnya apa sih terkait pendidikan anak usia dini? Bagi orang tua, manfaatnya adalah bertambah teman, kemudian mampu berbagi pengalaman, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga, karena dititipkan. Kemudian, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Berikutnya, belajar cara mendidik anak dari guru. Nah, itu tadi ya, manfaat pendidikan usia dini bagi anak dan orang tua tentunya. Sekarang, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua. Kira-kira, apa yang biasanya Anda lakukan untuk membantu anak berhasil di sekolah? Ya, untuk lebih perjelas, kita akan lihatkan ilustrasi praktek pengasuhan membantu anak sukses di sekolah. Di situ bisa kita lihat praktek membantu anak sukses di sekolah disertai gambar ilustrasi praktek pengasuhannya. Nanti bisa dijeda atau di-pause kemudian di-screenshot ya. Mudah kan? Oke, ini ada beberapa tips cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Berikutnya, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Yang berikutnya, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan guru di sekolah. Sekarang akan kita lihat video ilustrasi dari keluarga Bu Lili ya, mengenai mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Silahkan. Agus, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo cepat berangkat, mumpung masih pagi. Nggak mau. Aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Agus, kami tahu kamu ingin tas baru, tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Ibumu benar, nak. Kamu harus tetap pergi sekolah, meskipun belum punya tas baru. Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu. Jadi, kamu bisa tabung uang jajanmu untuk membeli tas baru. Belajar yang baik ya, Nak. Agus malas pergi ke sekolah. Betul, Bu. Ada saja alasannya. Karena itu, saya ingin bertanya, bagaimana Kak Agus di sekolah? Apakah dia baik-baik saja? Setahu saya, Agus baik-baik saja, Bu. Nilainya selalu bagus di semua mata pelajaran, kecuali matematika. Nilai matematikanya memang kurang baik, tapi itu bukan masalah besar. Kalau Agus mau, saya bisa memberi pelajaran tambahan setelah jam sekolah, seminggu sekali. Wah, terima kasih, Bu. Saya akan menasehati Agus supaya dia mau mengikuti pelajaran tambahan matematika. Bagus kalau begitu. Saya senang sekali Bu Lili mau datang ke sekolah dan berdiskusi tentang kemajuan Agus. Apa ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Agus? Ada, Bu. Saya mau minta tolong kepada Ibu. Tolong nasihati Agus, supaya dia tidak malu membawa bekal ke sekolah. Saya sengaja membawakan bekal untuk dia, supaya dia bisa menabung uang jajannya. Saya harap Ibu tidak keberatan menasihati Agus. Wah, tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Itu justru contoh yang sangat baik untuk teman-temannya. Saya pasti akan bicara pada Agus nanti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya senang Bu Lili mau datang kemari. Saya harap kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan Agus. Sudah dilihat ya? Nah, bisa kita lihat dan kita amati, ternyata Bu Lili dan Pak Rusli sepakat bahwa Agus harus tetap sekolah, meskipun belum memiliki tas baru. Nah, si Agus ini diminta untuk menabung uang jajannya agar bisa membeli tas baru.
Dan Bu Lili menyediakan bekal agar Agus bisa menabung uang jajannya. Di samping itu, Bu Lili juga menjalin komunikasi dengan guru di sekolahnya Agus. Menjalin komunikasi dengan guru itu penting. Kenapa? Agar orang tua dapat mengetahui perkembangan anak di sekolah dan bisa mengkomunikasikan perkembangan anak di rumah kepada guru di sekolah. Nah, ini ada beberapa tips ya tentang mengatasi anak yang tidak ingin bersekolah. Apa saja? Yang pertama, berbicara dengan lembut. Yang kedua, menatap anak penuh dengan kasih sayang. Yang ketiga, bertanya kepada anak kenapa dia tidak ingin bersekolah. Yang keempat, dengarkan keluhannya. Yang kelima, amati perilaku anak karena terkadang dia belum mengatakan hal yang sebenarnya. Yang keenam, berbicara dengan guru di sekolah. Dan yang terakhir, diskusikan dengan pasangan atau kerabat di rumah dan minta dukungan. Itu ya tentang tips mengatasi anak yang tidak mau bersekolah. Nah, dari semua itu, sekarang ada tips lagi terkait bagaimana cara sukses mengasuh anak dan mendidik anak. Apa saja? Oke, yang pertama, berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Kedua, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku anak. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Yang keempat, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, dan mendengarkan anak. Yang kelima, mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Harapannya dari semua itu akan menjadikan anak menjadi pribadi yang berhasil, sukses, dan tentunya menjadi harapan orang tua. Amin ya. Nah, itu semua yang bisa saya sampaikan seputar sesi membantu anak sukses di sekolah ya. Harapannya itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua, sama-sama belajar, dan tentunya harapan kami bisa dipraktekkan di rumah ya. Memang tidak mudah, tapi selalu berusaha untuk dipraktekkan. Jangan pernah menyerah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait video kita pada sesi kali ini. Sekiranya selalu dukung channel kami agar bisa selalu berkembang dengan cara subscribe, like, share, and komen ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya ya. Ingat, selalu dipraktekkan di rumah ya. Dan tetap selalu semangat. Dan jangan bosan untuk berusaha menjadi keluarga yang baik. Tentunya kita akhiri. Salam bahagia, salam sejahtera, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.